Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon duduk kembali. Saudaraku yang kami cintai, untuk berikut ini marilah sama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan Ketua Posko Pemenang Ujung Kala yang akan disampaikan oleh Ketua Posko Pemenangan Tarsa untuk Kampung Ujung Kala yang akan disampaikan oleh Ibu Yulizar atau Liza Yugi. Kami silakan. Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Tarmizi SPMM sebagai calon Bupati Aceh Barat. Yang saya hormati Bapak Said Fadil SH sebagai calon Wakil Bupati Aceh Barat. Yang paling saya hormati Bapak Haji T. Alaidin Syah atau yang lebih dikenal sebagai Bapak Haji Tito sebagai Ketua Partai Amanat Nasional. Yang paling saya muliakan sesepuh kami Bapak Teguh Haji Bustami. Terima kasih sudah hadir pada malam ini. Yang saya hormati Ketua Partai Koalisi Pasangan Tarsa yang tidak disebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Yang saya banggakan teman-teman tim Ses Tarsa Gampong Ujung Kala untuk meyakinkan pasangan Tarsa, mari kita menunjukkan semangat kita. Tarsa, menang, menang, menang. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita gaungkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat senantiasa tercurah. Salawat berhias salam tiada lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan seiring bersalawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami bahagiakan, tidak terasa waktu semakin dekat menuju pilkada. Tinggal menghitung hari untuk memilih bupati dan wakil bupati Aceh Barat. Dan kami semua hadir di sini dengan sepakat untuk memilih pasangan bupati dan wakil bupati nomor 1 yaitu Pak Tarsa. Dapat saya laporkan bahwa saya sebagai Ketua Posko Kemenangan Tarsa Gampong Ujung Kala dan teman-teman tim Ses Tarsa Gampong Ujung Kala akan berusaha semaksimal mungkin untuk kemenangan Tarsa sebagai wujud kesetiaan saya, wujud kesetiaan kami terhadap Haji Tito sebelumnya yang memberikan arahan kepada kami. Kami undang Pak Tarsa kemari. Kalau tidak jumpa kata pepatah tidak akan sayang. Dan malam ini Pak Tarsa bisa meyakinkan berpandang langsung dengan seluruh masyarakat Ujung Kala untuk membacakan ataupun mengeluarkan apa
misi daripada tim nomor 1. Jadi kami yakin dan percaya bahwa tim 1 akan menuju kemenangan menjadi Bupati Aceh Barat. Kami yakin juga kepada Bapak Tarmizi, sudah selama 5 tahun menjadi DPRA di Banda Aceh, selalu memikirkan kemakmuran masyarakat Aceh Barat khususnya. Sampai saya lihat 5 tahun berada di DPRA itu, Bapak tidak gemuk-gemuk. Berarti tidak sempat memikirkan untuk makan. Memikirkan rakyat. Jadi kami mohon, bila nanti dilantik jadi Bupati Aceh Barat, jangan lupa sehatkan badan dulu biar semakin gagah. Tarmizi Said. Hidup, hidup, hidup. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semua yang disampaikan visi dan misinya nanti akan berkenan kepada kita semua yang mendengarkan. Dan kami berjanji untuk ujung kala, insya Allah 60% siap untuk menang. Hadirin yang berbahagia, kita harus semangat, ibu-ibu, bapak-bapak, karena hujan pun semakin reda. Semangat kita semakin tengemalang, semakin semangat untuk mendengarkan visi dan misi beliau. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Alisa Yuki tetap di atas panggung. Dan kita juga akan mengundang di sini nantinya tentunya dari 50 anak yatim yang akan kita santun, tetapi secara simbolis kita akan mengundang dari 5 orang anak yatim yang akan kita bawa tentunya untuk menuju panggung. Di antaranya dari lingkungan 1, dari lingkungan 2, lingkungan 3, lingkungan 4, dan lingkungan 5. Juga kami mengundang dari Bapak Tarmizi SPMM berserta Bapak Said Fadel untuk dapat mendampingi. Berserta kami mintakan kesediaan dari sekretaris dari posko pemenangan. Dari sekretaris posko pemenangan juga kami silakan untuk dapat naik ke atas panggung berserta ditemani oleh Ibu Aliza, juga dari Bapak calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, yaitu Bapak Tarmizi SPMM dan Bapak Said Fadel SH. Penyerahan ini dilakukan secara simbolis, yaitu kita telah mengumpulkan Bapak, Ibu sekalian, sebanyak 50 orang anak yatim. Dalam artinya ini adalah sebagai simbolis yang akan kita serah terimakan. Kita akan memilih tentunya di sini untuk dalam 1 lingkungan, 2 lingkungan, 3 dan sampai 5. Dan nantinya akan diserahkan berikutnya oleh aparatur desa. Untuk ini, untuk penyerahan akan dilangsungkan oleh Bapak Tarmizi SPMM dan juga Bapak Said Fadel, disertai juga dengan Ibu Lisa Yugi, juga beserta dari sekretaris posko yang akan melaksanakan acara ini. Kami silakan. Dan mengingat memang ini diberikan secara simbolis, ini merupakan program dari Bapak Tarmizi SPMM dan juga Bapak Said Fadel SH, tentunya untuk dapat nantinya memberikan santunan kepada program nantinya untuk tentunya lebih memberdayakan dari anak yatim, tentunya untuk kehidupan yang lebih layak nantinya. Dan Bapak Ibu sekalian dari Kampung Ujung Kala,
perlu kami beritahu sekali lagi, kami tidak mengundang dari 50 orang untuk naik ke panggung karena mengingat waktu yang cukup singkat dan mengingat juga dari tempat yang cukup kecil. Ini hanyalah sebagai simbolis kami akan berikan untuk 5 orang dari anak yatim, tentunya yang mewakili dari lingkungan masing-masing. Adik mana? Tu dah, 9 dah menang. Ini dah, 9. Apa ni? Ya, ini adalah dalam bentuk kepedulian tentunya dari kita semuanya, warga masyarakat tercinta, yang diberikan langsung oleh Bapak Tarmizi SPMM dan Bapak Said Fadel SH beserta Ibu Liza. Sementara dari sekretaris boleh bersama untuk dapat naik ke atas panggung. Sekaligus kita akan foto bersama anak yatim yang tentunya yang sedang ada di atas panggung. Dan inilah dia, Bapak boleh berdiri di tengah Bapak di tengah bersama anak yatim ya. Semoga nantinya dijabah oleh Allah. Inilah dia tokoh di tengah-tengah anak yatim nantinya ya. Inilah dia tokoh nantinya di tengah-tengah anak yatim. Karena Rasulullah juga mengatakan cintailah anak yatim. Semoga nanti sosok ini akan memberikan kenyamanan, tentunya kehidupan yang layak bagi anak-anak yatim yang ada di Aceh Barat. Terima kasih Ibu Liza dan dari adik-adik dari yatim, kami silakan untuk dapat kembali ke posisi semula. Dan di atas panggung tetap kita akan kita tidak akan memberikan peluang yang banyak untuk Bapak untuk turun panggung ya. Kita langsung akan mendengarkan orasi politik yang akan disampaikan oleh calon bupati dan wakil bupati Aceh Barat, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Tarmizi SPMM dan Bapak Said Fadel. Hidup nomor 1 Tarmizi Said. Tarmizi Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Segala puja dan puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagianya Allah kaki izin kitanya untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, walaupun hujan namun tidak menyurutkan semangat kitanya bersama untuk bersilaturahmi. Selawat berserta salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat sekalian. Salam takzim yang kami hormati dan yang kami muliakan tokoh kita bersama, orang tua kami Bapak Haji Teguh Alaidin Syah, Bapak Haji Dito bersama keluarga besar. Yang kami hormati dan muliakan Ketua Partai Koalisi Aceh Barat Bersatu, juga anggota DPRK, ada Bapak Herman, Pak Hermanto, Ketua Partai Gerindra, kemudian ada Ustadz Fauzi, Ketua Partai PKS, ada Bapak Haji Tarmizi, kemudian ada Kak Tira. Yang kami hormati orang tua kami, Bapak Bustami, Walid. Yang kami hormati dan muliakan Bunda Lisa bersama seluruh tim Ujung Kala. Yang kami hormati dan muliakan seluruh tokoh masyarakat yang sudah berhadir, khusus Ujung Kala, Bapak Ibu yang kami muliakan,
abang-abang, adik-adik semuanya. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebelumnya kami diizinkan dulu untuk memperkenalkan diri. Saya, Bapak Ibu, kampung ayah berasal dari Mugo, Kecamatan Pantonru, kalau dulunya KW 16. Beliau mukim di sana pada saat ini. Saya SD di Mutulang, Kecamatan KW 16, kemudian lanjut pesantren Robalah Melabu, kemudian lanjut MAN 1 Melabu, kemudian kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Sebelum tsunami, saya kuliah di LP3I, kemudian karena tsunami berhenti, tidak lagi melanjut kuliah, saya melanjut kerja dengan beberapa NGO selama 3 tahun. Dan pada saat itu, tahun 2005 sampai 2007, bersama orang-orang bule bagi-bagi bantuan beras, termasuk di Ujung Kalak pada saat itu. Kemudian tahun 2016 berkeluarga ke Banda Aceh. Alhamdulillah sudah memiliki 2 orang anak dan sekarang masih stay di Banda Aceh karena anak masih sekolah. Dan 2019 dipercayakan oleh masyarakat Aceh Barat dan Dapil 10 khususnya menjadi anggota DPR Aceh. Tahun 2024 kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR Aceh dan alhamdulillah kembali mendapat kepercayaan yang sama dari masyarakat Dapil 10 khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Pada 2019 10.000 suara, pada 2024 April kemarin menjadi 21.000 suara, tanpa money politik, suara ikhlas dari seluruh masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya kami persilakan saudara kita calon wakil bupati Habib untuk memperkenalkan diri. Terima kasih ke Bang Bupati, Abang calon bupati. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Tarsa! Hidup Tarsa! Tarsa! Menang! Alhamdulillah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini walaupun hujan, insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Salawat serta salam tak juga lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke penuh zaman teknologi seperti saat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Said Fadil, biasa dipanggil Habib. Saya putra asli Johan Pahlawan, Ibu. Alhamdulillah hari ini telah berumur 31 tahun, masih muda Ibu, beda setahun sama Menpora, Menteri Olahraga kita, beda 4 tahun sama Wakil Presiden terpilih. Alhamdulillah hari ini, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bahwasanya riwayat pendidikan saya dulu SD di Min Cot Lawang, Mintir Nampak, kemudian melanjutkan ke MSen Model 1 tahun, kelas 2 pindah ke SMP Insan Kamil Bogor. Alhamdulillah karena betah Ibu lanjut lagi di SMA-nya di SMA Insan Kamil Bogor. Setelah lulus SMA, saya lulus di Universitas Sumatera Utara di Fakultas Hukum Medan. 2017 saya kembali ke Aceh Barat menjadi seorang pengusaha. Alhamdulillah hari ini saya dipercayai menjadi direktur di 3 perusahaan. Hari ini saya ditemani oleh kedua orang tua saya. Saya adalah putra kedua dari Bapak Said Isa dan Ibu Fatma, dan ditemani juga oleh istri dan anak saya. Boleh berdiri Ibu Lisa dan
sapa ibu-ibu dulu. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya perlu menyampaikan bahwasannya dengan latar belakang saya seorang pengusaha, saya melihat Aceh Barat hari ini sedang tidak baik-baik saja, terutama di kota. Berangkat dari niat itu, saya memberanikan diri untuk maju mendampingi Bang Tarmizi untuk membuat Aceh Barat kita lebih baik, lebih maju, dan insya Allah lebih berkah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Tarmizi! Hidup Barca! Menang! Terima kasih Habib. Habib ini keturunan Nabi. Kalau di Jawa Habib mah keramat. Habib mantan ketua himpunan pengusaha muda Aceh Barat. Sebelumnya pada saat ini ketua himpunan pengusaha muda Aceh Barat adalah Adinda Adian, anak dari Bapak Haji Tito. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada saat ini kami ingin menyampaikan kondisi Aceh berdasarkan pengalaman kami di DPR mempelajari secara utuh permasalahan Aceh dan khususnya Aceh Barat secara menyeluruh dan komprehensif. Aceh pada saat ini Bapak Ibu, Tanyo Hana Lipeng memang terlihat gagah, tapi sebetulnya Tanyo dalam keadaan masalah. Tanyo bergantung penuh kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Yang saatnya sangat membantu Aceh adalah dana otsus, Bapak Ibu. Dana otsusnya Tanyo temu karena Aceh na konflik leblodun, kemudian terjadilah perdamaian. Untuk mengejar ketertinggalan Aceh, maka pemerintah pusat memberikan dana otsus 20 ton. 15 ton dengan perjanjian 2% dari dana alokasi umum, kemudian 5 ton itu 1%. Jadi monyo 2%-nya sekitar 8 triliun, kemudian 1% sekitar 4 triliun. 5 tonnya terhitung dari 2020 sampai 2027 Bapak Ibu. Jadi tahun 2022 pemerintah Aceh, kamu di DPR ketok pale sekitar 17 triliun teng Aceh. Tapi 2020 dan 2024-nya hanya 11 triliun. Danyo kagadah peng 6 triliun. Dari 11 triliunnya, 70% ke pegawai. 850 miliarnya habis ke JKA. Delay untuk pembangunan jalan dan jembatan di seluruh Acehnya 2 triliun lebih. Jino hana tu 500 miliar. Yang kondisi Aceh urangnya Bapak Ibu. Dana otsusnya juga 60% ditransfer ke kabupaten kota. Jadi otomatis kabupaten kota juga mukuring peng, hana lipeng Bapak Ibu. Nah, urangnya yang jika masalah di saat yang sama, misalnya Aceh Barat yang kamu pelajari secara utuh selamanya, masyarakat ke temakut jak mubat, malah yang jak kenan yang dirujuk ilake rujukan le ke Nagaraya. Kemudian jumlah rujukan setiap tahun ke Banda Aceh yang hampir 3.000 orang secara data yang galom Nagaraya dan juga bahkan naya lake Abdia. Nah kemudian untuk jumlah pasien yang dirujuk ke Banda Aceh yang umumnya masyarakat yang ekonomi kelas menengah ke bawah yang sangat sedih. Berdasarkan pengalaman kamu di DPR, secara pribadi kamu nak bentuk tim anak-anak muda yang mereka melayani pasien selama di Banda Aceh lebih kurang 5 ribu.
Nyan 80% masyarakat tanya yang jak gedih nyan hanapeng. Sangat sedih nasibnya. Karena pakon dirujuk secara tiba-tiba, kemudian tidak ada persiapan, terus gedih hana saudara, dan terus gedih hantong pernah yang cuman euro. Seminggu, sebulan, 2 bulan, bahkan lah yang 2 bulan. Nyan permasalahan serius di bidang kesehatan. Kemudian di bidang pendidikan, tanya jalan di tempat. Karena pakon, ketika selesai pilkada, sampai lahir dendam politik, maka guru jadi sasaran. Yang urung Aceh Barat yang bertugas di Johan Pahlawan, urung Johan Pahlawan, kemudian Kak Kenong pindah tugas ke DU Pantai Cermin. Di ke DU Wela Timur yang jiu nyo faktor utama. Kemudian ada yang ketanya juga hana tim jak pula karena anggaran, karena minder, hana belanja, hana mampu urunci. Yang permasalahan pendidikan. Kemudian di saat yang sama ada permasalahan yang cukup serius di kalangan masyarakat umum, yaitu penyakit judi online, Bapak Ibu. Judi online, narkoba, aliran sesat, dan juga rentenir. Dan jika terus dibiarkan, 10-20 tahun itu akan menjadi bom waktu. Sangat berbahaya. Karena bahkan generasi akan datang 20 tahun itu adalah hanya terjadi judi online. Kemudian narkoba tanya anggap biasa Bapak Ibu. Tetapi nyoka mengejutkan April tahun 2020 di dalam bot di Miuk Jembatan Murbo ditemu sampai 1,7 ton, sekitar nilai 2 triliun. Dan jino sampai ke beredar di Aceh Barat. Nyo cukup bahaya. Kemudian atas dasar permasalahan yang tak pelajari secara komprehensif, tokoh-tokoh Aceh Barat hana singa Bapak Ibu. Permasalahannya dipelajari dengan secara utuh. Tokoh-tokoh Aceh Barat kemudian memikirkan kipan solusi terhadap permasalahan yang sangat seriusnya. Tokoh-tokohnya hana rame Bapak Ibu. Tokoh-tokoh yang mengorbankan, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang seriusnya. Tokoh-tokohnya dari lintas partai politik. Salah satu tokoh yang setia, yang tim semikir sampai ke Aceh Barat untuk minta solusi yang terbaik terhadap permasalahannya adalah Bapak Haji Tito yang hadir di hadapannya. Kemudian bermusyawarah para tokoh dan juga bermusyawarah dengan para ulama untuk semikir ke Aceh Baratnya terhadap solusinya. Dari hasil musyawarahnya maka lahirlah kesimpulan untuk pilkada Aceh Barat. Nyan alasan pakon kamu duanya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Nyokon karena keinginan kamu secara pribadi, tetapi karena panggilan yang merupakan hasil musyawarah daripada tokoh Bamandu, Bapak Ibu. Karena punya secara pribadi, Lun cukup nyaman di Banda Aceh sebagai anggota DPR Aceh yang terpilih yang kedua kali. Bahkan kon hanya anggota biasa di DPR Aceh, tapi sebagai ketua fraksi Partai Aceh. Tetapi karena mengingat benar permasalahan yang serius dan hasil musyawarah dan kesepakatan para tokoh serta ulama, maka ketika Lun dihui dan penugasan panggilan untuk rakyat, maka Lun mengorbankan kepentingan pribadi di Banda Aceh demi kena pertimbang masyarakat Kabupaten Aceh Barat di masa yang akan datang. Pengorbanannya kon hanya dari Lun, tapi juga dari tokoh-tokoh yang lain, termasuk Bapak Haji Tito selaku partai pemenang PAN. Bisa saja PAN mengusulkan calon bupati, namun dalam hal ini PAN mengusulkan calon wakil bupati, yaitu Saudara Said Fadil. Begitu juga Partai Gerindra yang urunnya milik Bapak Presiden terpilih. Jika Gerindra diperintahkan maju calon bupati, maka rakyat peluang Gerindranya menang.
Tapi jangankan bupati, wakil bupati pun Gerindra tidak mengusulkan. Karena apa kawan? Mandum mundur selangkah, mandum berkorban demi masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang tersayang. Yang permasalahan serius Bapak Ibu, kemudian untuk menjawab persoalannya, maka lahirlah strategi-strategi sebagai solusi konkret untuk bisa menyelesaikan. Yang pertama, di Aceh Barat lahir koalisi dari 25 kursi, 17 kursi saja katanya. Insya Allah akan memudahkan menjalankan program jika terpilih sebagai bupati. Kemudian yang kedua, untuk Papua Peng dari provinsi, di provinsi Uronyo partai pemenang adalah Partai Aceh. Di DPR Aceh, ketua DPR adalah dari Partai Aceh, dan yang sahabat dari rekan-rekan Lun Pemandu Uronyo. Kemudian untuk tingkat nasional, partai pemenang adalah Partai Gerindra, partai Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Tanya tepui Bapak Ibu, kondisi Peng Hanale, maka sehebat apapun menyusun program, kalau Hana Peng tidak diintervensi dengan kebijakan dan setiap kebijakannya terlepeng, maka manduk programnya akan sia-sia. Dan Peng yang paling luruhnya yang kita tahu adalah dari pusat, karena itu umpung Peng mandu. Secara konsep rencana pembangunan Aceh Barat ke depan, maka koalisi besarnya, koalisi Aceh Barat Bersatunya, nyoduh gambaran jalan untuk kemajuan Aceh Barat di masa yang akan datang. Karena tanya anak khawatir dan ragu, kalau masalah Jakartanya, untuk melobi Jakarta yang sangat dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden terpilih. Kemudian Bapak Ibu, kamu menyusun beberapa program, 100 program nyata untuk perubahan Aceh Barat di masa yang akan datang. Namun pada kesempatannya, mengingat wate, kamu hanya membacakan memandu programnya. Kamu mungkin membaca di kesempatan lain, karena pakuan malamnya waktu akan le wate yang boleh dengar arahan dari Bapak Haji Tito. Program unggulannya dapat kamu sampaikan secara singkat Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan pendidikan. Yang strategi ini adalah yang pertama untuk guru, kamu berkomitmen berdua atas dasar bimbingan Bapak Haji Dito dan juga saran nasihat para ulama bahwa ke depan tidak ada rumus dendam politik dari kami berdua. Guru yang memang harus ditugaskan di daerah yang jauh, maka akan diberi insentif tambahan dihitung dengan rumus jarak tempuh dari kota. Kemudian untuk anak yatim, fakir miskin, nyawa harus sekolah. Oleh karena itu akan diberikan beasiswa dan perlengkapan sekolah kepada mereka. Yang selamanya ternyata kalau selesai tamat SMP untuk lanjut SMA, yang ikut bimbel adalah anak orang kaya. Supaya ada keadilan bahwa pendidikan bukan hanya milik orang kaya, untuk anak-anak kita yang ingin melanjutkan sekolah SMA, maka bimbel digratiskan kepada seluruh anak sekolah. Bahkan untuk mendukung mahasiswa yang kuliah ke Alpen, karena secara data le hanya kendaraan roda 2, maka kita siapkan transportasi gratis dari kota menuju Alpen. Kemudian untuk kesehatan, lagi yang kami dipilih Bapak Ibu, kamu sangat konsen dan mempelajari secara utuh dan komprehensif dan cukup berpengalaman dalam hal kesehatan selamanya. Maka untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, rumah singgah akan kita bangun di Melabuh dan juga di Banda Aceh. Untuk membantu biaya keluarga pasien yang mendampingi pasien, karena kalau pasien kan ditanggung oleh BPJS, tapi keluarga pasien hanya so tanggung. Untuk gede Banda Aceh bak rumah sakit yang ditanya oleh dokter, nah kartu BPJS bak pasien, punya anak kartunya haji bu bak pasien. Bak keluarga pasien hanya pungu dokter yang tanya, nah kartu Aceh Barat sehat, Nabi Peng hanya tanya.
Hantam pernah yang tanya mbak keluarga pasien. Oleh karena itu, karena dengan perasaan dan pengalaman selama 5 tahun di DPR melayani masyarakat untuk membantu masyarakat, maka setiap pasien yang dirujuk kepada Aceh, keluarga pasien akan mendapatkan uang 1 juta dari kami. Nyatanya dasar untuk akan lahir kartu Aceh Barat Sehat untuk membantu masyarakat dalam hal kesehatan. Nah, kemudian Bapak Ibu, jumlah pasien yang dirujuk kepada Aceh hanya pro leher-bero. Dapatkan leher-bero kali sejuta cuma 3 miliar. Dan ini tidak seberapa. Namun kenapa selama ini tidak pernah terpikirkan? Mungkin pejabatannya galongna pengalaman yang jak rumah sakit untuk bak rumah sakit, keluarga sakit, ataupun kadang jak jenguk urus sakit. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan kesehatan, dayana program tingkat truk Pak Posyandu memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sampai balita. Yang sejalan dengan program Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Kemudian ada 2 kriteria pasien, yang lansia dan fakir miskin yang tidak punya biaya, yang hanayat mampu lejak membuat rumah sakit. Maka ada pegat program Dok Maru, dokter masuk rumah. Dokternya le yang akan terkontrak dengan Puskesmas, maka akan jak sawi pasien rumah untuk memeriksa dan langsung mengobati pasien di rumah. Dan juga program untuk ibu hamil. Semasa kehamilan, ibu hamil harus periksa minimal 1 kali untuk mengetahui apakah keadaan si bayi gizi buruk, sehat atau tidak, termasuk ibu si bayi. Untuk persoalan kesehatan Aceh Barat, kamu akan peduli mulai dari dalam masa kandungan. Kemudian Bapak Ibu, terkait infrastruktur Kota Melabuhnya, wajah Aceh Barat yang tergantung kibanhi Kota Melabuh. Ketika tamu-tamu dari luar ijak kena dalam wate siuro si malam, nyan hanya temu yang keliling untuk menggambarkan Aceh Barat, tapi dia cuma main di Kota Melabuh. Ketika ditanya kibanhi Kota Aceh Barat, dijawab kibanhi Kota Melabuh. Munyo Melabuh banjir, munyo Melabuhnya kuto, maka menangkah wajah Aceh Barat. Oleh karena itu, maka beberapa program untuk kota nyo perle tarehab, kemudian tak bangun seluruh saluran drainase di kota yang terkoneksi. Saluran lumana air yang perlu dilakukan normalisasi. Di mandung tempat fasilitas umum perkantoran yang perlu dapat lubang biopori untuk menyerap air. Bahkan tak bangun kolam retensi embung untuk menampung dan menyerap air. Nyo insya Allah dengan strateginya nyo akan mencegah terjadi banjir. Bahkan unit pengawasan saluran drainase di bawah PUPR yang akan memantau selalu ketika banjir. Hujan tegak, nyo awaknya akan pantau pakna sumbat dan segala macam. Kemudian Bapak Ibu, di kota perlu dapat museum, galeri terkait dengan museumnya le anak bet jeno lagi jengki ane turile. Nya boleh museum galeri sejarah dengan Tuku Umar lengkap inan bak galerinya. Jadi urang jak Aceh Barat nya tempat rekreasi, nya tempat wisata. Kemudian ina boleh sarana olahraga. Maka tanya tawacanakan di GOS akan terpegot lagi lapangan belang padang, nah jogging track, nah yang megah ina. Jadi tempat olahraga sekaligus tempat rekreasi bagi keluarga. Nyan untuk di kota. Kemudian Bapak Ibu, secara singkat terkait dengan aspek ekonomi, nyata pasar murah walaupun sederhana, nya sangat membantu masyarakat. Begitu juga dengan yang fakir miskin. Voucher listrik gratis sangat sederhana tapi nyo sangat membantu. Bahkan tukang becak, berdasarkan kamu kaya jet kuping tukang becak, untuk membantu para tukang becak, kita siapkan voucher BBM gratis.
Nyo si pulun sih ke awaknya merupakan vouchernya kerjasama antara pemerintah dengan pihak SPBU. Kemudian Bapak Ibu, yang lebih penting loh adalah mengembangkan ekonomi kreatif. Aceh Baratnya harus na produk unggulan. Kalau di luar, gak berbicara OVO, one village, one product. Jadi minimal one sub district, one product. Itanya jangankan one village, one sub district, one district, one product pun belum ada. Jadi Jino menyataja Aceh Selatan, ide nak oleh-oleh. Oleh-oleh. Bapaklah menyataja UPD. Nak kerupuk meling. Menyataja wilayah tengah. Nak kopi. Kui oleh-oleh Kota Melabu. Nah yang pegah Poh Muria, Rumbia. Dile Pribu, Hanale Jino. Menyataja Pribu, Hanale Poh Rumbia. Banyak mana? Yang asli ya tak tanya ini Pribu yang ke bambu. Lain Hanale. Oleh karenanya ke depan ekonomi kreatif perlu nak produk unggulan khas Aceh Barat yang menjadi oleh-oleh Aceh Barat yang dikenal di luar daerah. Yang hana di laut tetangga, bahkan di Palain di Aceh. Kau hebat tak menyona keripik lemi-lemi. Yang salah satu contoh. Dan yang pegaknya pelaku ibu-ibu. Nah kelompok usaha ibu-ibu yang diberikan modal usaha, kemudian untuk dipasarkan secara peraturan bupati, dipasarkan di Suzia, di Indomaret, dan juga nak klaster-klaster wak pindah jalan lagi peribunya. Ini gambaran singkat Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan membantu masyarakat umum, khusus di jiwanya cukup ramai masyarakat tayo yang miskin, maka nak program santunan kematian dari Tanyo nanti kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja. Jadi pemerintah akan menganggarkan anggaran untuk BPJS Tenaga Kerja yang sekitar 10 ribu yang kita bantu masyarakat miskin yang tidak bergaji, pekerja rentan, petani, nelayan, kemudian buruh kasar, tukang beca, awak cok sipatu, yang juga inong balai yang katuha. Nyo apabila melinggai, maka merempok santunan 42 juta. Nyan melinggai biasa. Monyo melinggai kecelakaan kerja atau tengah kerja, nyan 28 juta. Nah, 2 roh yang ditanggung beasiswa dari BPJS Tenaga Kerja. 2 roh anak, menyona anak 5 yang ditanggung 2. Mulai dari TK sampai kuliah serta 70 juta. Jadi programnya program kerjasama dengan BPJS. Kon program pemerintah yang bayi unan, punya pemerintah yang bayi, payah ada budaya melabuh tikan corona apa? Nah, kemudian Bapak Ibu untuk membantu berjalannya roda pemerintahan Langkampung, maka Tengku Imam dengan Ketua Pemuda akan mendapatkan gaji setiap bulan dari pemerintah Aceh Barat. Nyokok soal angka, tapi nyok soal menghargai jasa kerja mereka. Kemudian yang kedua, di kampung akan dibentuk satgas. Satgasnya akan mengawasi dan mencegah terjadinya judi online, narkoba, aliran sesat, dan juga rentenir. Bahkan bencong lanjutnya alih Langkampung. Nah, yang kedua tugas satgas itu. Kemudian Bapak Ibu terkait olahraga, lagi biasa piala bupati harusnya turnamen. Kemudian ke event-event lagi perosa yang tak pegat festival Rafai, kemudian festival-festival lainnya lagi pada Aceh. Nah, festival mie, festival kopi dengan ada event-event tersebut seperti masa Bapak Haji itu, nah pekan kebudayaan Aceh Barat, urang akan tertarik jak Aceh Barat. Wate jak kena rame-rame ibapeng, kemudian dibelanja, maka udip ekonomi tanya. Nah, kemudian terkait dengan pemerintahan, yang paling penting kamu sampaikan adalah seluruh ASN di Aceh Barat. Nyoh hana pun khawatir tidak akan ada dendam politik.
Hana pun khawatir, deknya menjadi komitmen kamu. Sekalipun na PNS kepala dinas uronyo yang sedang melakukan kampanye besar-besaran untuk pilih kamu, yang tetap tidak akan dana politik di masa yang akan datang. Karena kepala dinas kerja profesional, yang tanya hoi, fakta integritas, awaknya tak pasang target kinerja. Dinas pertanian, piban permasalahan petani, padum target pendapatan padi di masa yang akan datang dalam apabila tidak mampu mencapai target, maka awaknya nakat yang pecat bukan bupati tapi kero di pecat ro. Jadinya profesional kinerja di Bamandung ASN nyo akan ditingkatkan DPP tambahan tunjangan. Karena bahkan kerja profesional menuntut pelayanan prima kepada ASN, tapi terlebih dahulu hak-hak mereka diperhatikan oleh pemerintah sebelum kinerja dituntut secara profesional. Mungkin yang gambaran Bapak Ibu untuk kebersihan tanyo, kamu berkeyakinan kuat berdasarkan contoh di kabupaten lain di Pulau Jawa, maka untuk kebersihan Kota Melabuh perlu kerjasama dengan pihak ketiga yang akan mengelola sampah. Jadi pabrik sampahnya untuk awaknya dicetak plastik, pupuk, kemudian dan bataku. Dinas DLHK akan mengumpul sampah di fasilitas umum. Kemudian sedangkan di kampung-kampung sampah akan dikutip oleh BUMG. BUMG Kampung Hudet kemudian membeli sampah kepada masyarakat. Sampah tersebut dijual ke pabrik sampah yang dikelola oleh pihak ketiga. Kalau nyawa berhasil, maka truk bakbro sampah pun akan menjadi uang di Aceh Barat di masa yang akan datang. Mungkin yang gambaran sekilas Bapak Ibu, lanjutkan li. Nah, dua hal yang penting yang tengok tak perhatikan nanti. Yang pertama ada dengar Bapak Haji Dido berkhabar, yang kedua gulai pika masak. Kemudian untuk yang terakhir, yang boleh begah Bapak Ibu, uronyo di perusahaan-perusahaan yang di Aceh Barat, perusahaan di seluruh Aceh, DPR Aceh sudah mengesahkan kanun yang mewajibkan seluruh perusahaan di Aceh mempekerjakan 70% tenaga kerja lokal. Dan pemerintah harus tegas. Kemudian dana CSR, PT Mifa saja dana CSR-nya 50 miliar. Cuman 50 miliar selamanya. Jika 50 miliarnya 50 miliar jika modal usaha bagi UMKM di Aceh Barat, bunona program pertanian tak cetak petani milenial. Kemudian UMKM buno modal untuk produk unggulan khas Aceh Barat, yang akan membantu mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan, membuka lapangan kerja baru di Aceh Barat. Makanya yang boleh tegas kepada perusahaan ke depan. Jadi perusahaannya tak jamin kenyamanan investasi, namun juga wajib mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada. Kemudian Bapak Ibu, untuk yang terakhir yang boleh kamu sampaikan, selamanya Partai Aceh pernah memimpin di Aceh Barat. Dan selama memimpin di Aceh Barat, pastinya kesalahan dan kekurangan serta kelemahan. Walaupun yang bukan kamu, tetapi pada kesempatannya atas segala kekurangan, kelemahan-kelemahan tersebut, izinkan kamu melaki maaf kepada Bapak Ibu Bamandung. Karena pemaaf, ibarat bus Bapak Ibu. Busnya menyohana sopir, maka tidak akan bergerak. Jadi hanya tersalahkan bus. Jika nak penumpang yang mabuk selama motornya, nyakon buat motor buat sopir. Nah, kadang-kadang nak penumpang yang ipom entah kuning. Jadi trauma hana tim bus. Dan uronyo, waktu dapatkan motor PA, item trauma. Banyak. Karena trauma mabuk lalu. Cuma yang boleh pegang uronyo pada malamnya, sopir kam ganto, insya Allah sopirnya
hana akan mabuk ni. Kemudian yang terakhir, mari Bapak Ibu, Len tidak akan pernah bosan mengajak untuk menciptakan pilkada damai dan sejuk di Aceh Barat, supaya menjadi pilkada yang terbaik di Aceh, yang menjadi contoh bagi daerah lain. Kasih keluarga 17 dileh, saya terkotak-kotak, putus tali silaturahmi memandu. Bahkan na yang hana pegah haba, na yang pegah mau dua go dalam kampung. Hanten jak kenduri nyampan gara-gara pilkada warga 17. Kasihnya mandu. Warga 20 nyo Cina kalon Bapak Ibu, tokoh-tokoh kabar satu, tokoh yang sehat pikiran kabar satu mandu. Ulama kabar satu. Mari nyo tak jadikan sebagai contoh yang baik pilkada Aceh Barat. Pilkada yang damai dan sejuk. Pilkada yang menjadi pembicaraan di seluruh Aceh. Karena nyo yang terbaik. Dan urutnya Bapak Ibu yang boleh kami sampaikan, tidak perlulah kita menyebar kebencian, menciptakan permusuhan, menciptakan provokasi yang membuat masyarakat terkotak-kotak. Kalaupun yang sedang dilakukan, kamu berkomitmen untuk tidak terpancing dan melakukan hal yang sama. Karena kamu nak prinsip Bapak Ibu, menyodanyo ikap le Aceh bungo be dabalah kau Aceh. Nah, kemudian urutnya kamu mohon, terutama di tim tanyo, jangan pernah sekalipun membuli, menghina, mencaci, maki Bapak Haji Kamarudin. Karena beliau pada saat ini sedang berjuang dan berkorban demi Aceh Barat, taban lagi doncit. Kamu lihat kesamaan Bapak Ibu. Beliaunya pernah duduk di DPR dan Lun juga pernah duduk di DPR. Beliau pernah jadi ketua Golkar Aceh Barat, Lun orangnya ketua PA Aceh Barat. Wakil beliau Urung Labu, wakil Lun juga Urung Labu. Le kesamaan kamu. Nah yang sampaikan, yang Tarmizi Mata Muda, hana pengalaman eksekutif long. Cumana pengalaman di DPR. Hana pun khawatir Bapak Ibu. Pak Kamarudin juga belum pernah pengalaman di eksekutif. Oleh karena ini, Allah sangat adil dalam hal pilkada kali ini di Aceh Barat. Untuk bisa mengimbangi jika seandainya Lun terpilih atau Pak Kamarudin terpilih, maka di likut kamu yang berpengalaman di eksekutif, yaitu mantan bupati hebat. Di likut Lun Bapak Haji Tito, mantan bupati, yang akan membimbing kamu ke depan. Insya Allah ubena ilmu Bapak Haji Tito yang akan diputren Pak kamu di masa yang akan datang. Begitu juga di belakang Bapak Kamarudin, mantan bupati hebat, yaitu Bapak Haji Ramli MS. Dan untuk Bapak Haji Ramli MS akan keputren mandum ilmu ganyan kepada Bapak Kamarudin. Dan insya Allah Aceh Baratnya akan hebat semata yang pimpin. Kenapa kemudian kami menawarkan diri untuk dipilih? Karena program yang kamu cetus umum berdasarkan pengalaman yang kali kamu puput selama di DPR Aceh. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudara katanya Pak Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika yang ke-16. If you want to know someone character, give them power. Jika ingin mengetahui karakter seseorang, maka lihatlah ketika dia sedang berkuasa. Jadi nilailah kami Bapak Ibu, di saat kami sudah pernah duduk dalam jabatan, apa yang sudah kami kerjakan, bukan apa yang akan kami janjikan. Kemudian yang terakhir, di Aceh Barat hanya ada dua pasangan, nomor urut 1 dan nomor urut 2. Pada tanggal 27 November dia akan datang, yang akan menentukan nasib Aceh Barat. Bapak Ibu bek salah-salah ketika tamang dalam kotak suara untuk bupati, jelas tanya datuk Pak Namun Isa. Jika Bapak Ibu letak Namun Isa, tok Namun 2 nya dipastikan kertas suara akan rusak. Tanya benar?
Maka jika kemudian yang tetap ingin top nombor 2, maka kertas ronde, yaitu untuk gubernur. Jadi 2 kertas yang pertama untuk bupati, dah pilih nombor. Kertas ronde untuk gubernur, dah pilih nombor. Jika selamanya yang pilih dia peguat nombor 2 menolak Aceh Barat, yakinlah itu semua untuk gubernur maksudnya. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir kamu ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kemudian kamu mohon kepada Bapak Ibu untuk mendukung, mendoakan kamu, ikhtiar kamu dengan segala pengorbanan untuk Aceh Barat cuma sampai di sini. Selanjutnya, apakah Aceh Barat akan hebat, akan maju dengan perencanaan yang kita siapkan? Keputusan Bapak Ibu Pamandum pada tanggal 27 November di masa yang akan datang. Jadi kemudian kamu yang bisa disalahkan ketika nyoh hana berhasil, karena nyoh akan menjadi tugas kita bersama. Nyoh yang kamu mohon kepada Bapak Ibu Pamandum, jalan-jalan ke kota Banda, singgah di Peribu, beli rupiah. Pilihan kita boleh berbeda, asalkan bersatu bersama Tarsan. Tarmini Said. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tarmizi SB, MM, dan juga Bapak Said Fadil Esham agar tetap di tempat. Ini sangat menarik untuk malam ini. Ini ada isu dari tetangga saya nih Pak. Katanya nih, ya kan, kartu sehat Aceh Barat itu hoak katanya. Katanya ini kartunya ini ngecat langit katanya. Tapi malam ini kita buktikan, ya. Kami akan bagikan secara simbolis kartu ini sebanyak 7 kartu. Nah, mana suaranya? Alhamdulillah. Dan untuk malam ini kami mengundang Bapak Haji Tito untuk dapat naik ke atas panggung. Dan juga kami mengundang dari Ibu Liza untuk dapat naik ke atas panggung. Dan juga kami mengundang Bapak Sedisa juga untuk dapat naik ke atas panggung. Tentunya bersama-sama kita tentunya untuk dapat memberikan kartu sehat, ya. Ini terutama ujung kala yang tentunya untuk naik ke atas panggung. Di sini kami akan mengundang di sini Toto Agus. Kami silakan untuk dapat naik ke atas panggung. Dan berikut nada Muklis, Bang Din, Kak Ju, Samsuar, Maklo Santang, dan Yusnida. Kami silakan untuk nama-nama yang telah kami panggilkan ini untuk dapat naik ke atas podium atas panggung, di mana kita akan setelah simbolis dengan kartu Aceh Barat Sehat, yang mana dikabarkan, bukan dikabarkan tetapi ada isu-isu yang katakan isu tetapi dari tetangga saya, ya kan, katanya ini hoak, katanya mana mungkin ada kartu itu, katanya mana mungkin orang pada ngecat langit, tapi nyatanya malam ini kita buktikan ya Bu ya, ini bukan hoak. Kita buktikan malam ini bukan hoak, ini bukan fitnah, dan ini bukan juga untuk mengecat langit. Manfaatkan kartu ini, tentunya kita akan memberikan fasilitas yang baik nantinya, terutama dalam menuju rumah singgah untuk kesehatan kita ke depan nantinya. Ya, kami silakan untuk nama-nama yang telah kami panggilkan tadi untuk dapat naik ke atas panggung. Ya, kembali kami informasikan ada ribuan kartu sehat Aceh Barat yang telah kita siapkan, tetapi ini adalah secara simbolis kita akan berikan, tidak dalam bentuk nyata bahwa ini bukan hanya mengecat langit atau program mengecat langit atau program yang dikatakan ini adalah satu hal yang mustahil dilakukan, tetapi dari apa yang telah dilakukan Bapak Tarmizi sebelumnya di periode sebelumnya, ini sudah nyata terbukti dengan banyak dari pasien kita, tentunya lebih daripada 3.000 orang yang telah tertampung sebelumnya di rumah singgah. Nah, untuk ini kami silakan untuk dari
Bapak Tarmis SPMN untuk dapat memberikan kartu perdana. Diberikan ini secara simbolis. Ya, ini adalah secara simbolis. Nanti kita akan lanjutkan, tentunya akan diberikan, yaitu dengan tata cara, dengan apapun yang telah kita lakukan, yaitu nantinya cukup nantinya memberikan satu buah KTP. Nah, KTP ini bukan harga mati tentunya untuk memilih, tetapi di sini adalah harga kita untuk mendapatkan kesehatannya. Bapak Said, Fadil Ihsan, silakan untuk dapat memberikan. Dan dilanjutkan oleh Bapak Haji Tito untuk dapat menyerahkan secara simbolis, yaitu satu kartu sehat Aceh Barat yang nantinya akan dipergunakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti bisa dipergunakan ini ya. Ini sebagai simbol di mana ini adalah kepedulian dari Tarmisi SPMM dan beserta Said Fadel yang akan mengembangkan rumah singgah hingga sampai nanti ke Aceh Barat. Iya, silakan Ibu Liza untuk dapat menyerahkan. Ya, silakan. Ini adalah pemberian secara simbolis. Kami ingatkan untuk warga masyarakat, ini hanya sebagai simbolis. Nanti akan menyusul berikutnya dengan syarat yang telah ditetapkan nantinya. Terima kasih, Bapak-bapak dan juga Bapak Tarmizi, juga Bapak Said. Boleh kembali, kami silakan untuk dapat duduk di tempat semula. Cuma hanya Bapak Haji itu bisa tinggal di panggung, Bapak. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan orasi politik yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Teguh Aldirsyah atau Bapak Haji Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini walaupun dalam keadaan hujan telah memberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang sehingga kita telah dapat berhadir di tempat yang berbahagia ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang kami hormati menumpang kata-kata penghormatan yang telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini mewakili rekan-rekan dari partai koalisi pendukung Tarmizi Said. Aceh Barat, Bapak Ibu sekalian, dengan situasi dan kondisi harus dibangun dengan bersama-sama, harus dibangun dengan berkoalisi. Kalau enggak, jangan harap semua program-program yang telah dicanangkan, yang telah direncanakan akan berjalan. Ini bukan survei yang membuktikan, tetapi adalah kejadian di masa 2012, di masa 17 ke selanjutnya. Masa 2012 dulu dengan koalisi besar di bawah kepemimpinan kami, semua program-program yang kita jalankan, yang kita rencanakan, semua berhasil. Contoh, penegrian Universitas Tekumah yang menurut orang pada waktu itu hanya itu sebuah pepesan kosong. Tapi alhamdulillah dengan adanya koalisi besar, pada saat itu Bapak
SBY selaku ketua Demokrat dan beliau, partai beliau pada waktu itu berada di dalam koalisi kami. Alhamdulillah berhasil. Ini siapa yang enak? So yang mengakunya. Masyarakat. Siapa yang mengat? Masyarakat. Masyarakat, kan? Kecamatan Murbong hari ini uronyo karena timbang mempertam lagu. Ya gara-gara anak kampung. Betul ya? Jadi insya Allah program yang akan disampaikan mudah oleh calon bupati Danyo akan mudah. Lagi akan disampaikan belum 25 buah kursi DPRK, 17 kata jalurnya. Jadi lebih semangat apabila agaknya terpilih untuk dijabut. Hanya dari lagi yang kau ikutnya jabut rogo. Hanya dukungan dari partai lain. Nyokso yang kata apa ya? Kolke yang kata. Jadinya menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat. Baik ia petua merah hendeka sudah berpaling ke lain hati. Jadi baik terpengaruh dengan merah. Jadi hadirin berbahagia, menanti waktu saat Pak SBY Hamali undang Pak Jokowi. Nah, kita berapa pona? Melanjutkan diri itu berhebat. Karena partai Pak Jokowi pada saatnya dan dalam koalisi Danyo. Nah, dalam koalisi Danyo. Ya, ingat. Jadi, kita sudah mau sampaikan Aceh Baratnya perlu dibangun dengan bersama-sama. Menyok bergolong hendak puharap. Hendak puharap bergolong. Pada begitu, oleh itu dulu itu tidak lalu. Pui boh pinjaman diok dulu puja. Hendak mudah. Jauh nanti, kalau pegahnya akan di Pak Jokowi juga. Hadirin berbahagia, yang menanti yang kamu pikir koalisi besarnya, salah satu lagi akan disampaikan menolak calon bupati. Tanya peng di Melabuh sana peng di Balaceh Kampung peng, jadi peng nak di pusat. Ma pusat rohnya tanggal 20-nya insyaallah Pak Prabowo akan dilantik sebagai partai Pak Prabowo partai. Nah dalam koalisi buana. Berarti kan pegang kan? Ma pula kehanaki. Dia yakin siap dan menangkan serta. Alhamdulillah. Hadirin, nyo bacut tua belum disampaikan oleh calon bupati Danyo tentang program percepatan penyelesaian irigasi lauti. Mampu hutan lalu, kamu hana mugau. Hana mugau lalu. Yang megau mampu. Mandi mampu yang nak napeng. Hoi mepeng. Mampu kan? Jadi pengnya nolus. Di pulau pada pengnya ya tak turun mampu. Mana pada hanage. Pada hana subur. Mampu nepeng mampu. Insyaallah penyelesaian logi akan mudah karena proyek-proyek besar oleh tinggal wajah kaki anbusa hana jalan hana dua
Dan hana jalur yang lebih. Hana depan, Pak Tentu, Pak Departemen dia kata. Jadinya yang disampaikan adalah proses perjalanan sebuah pemerintahan. Artinya dia pernah dia cilik-cilik militan bataku. Bila menyokong sayang ke masyarakat, sayang ke Nangrau, kah nampu wenong king lagi ate kena itu. Jadi mudah-mudahan masyarakat terus mendukung pasangan Tarsa karena harapan Aceh Barat maju lebih rayu menurut pengalaman kauliku, menurut pengalaman lu 2012, 2017 gampang kan? Pokoknya nggak umilahnya berpengaruh. Penjot tobe. Penjot tobe. Penjot tobe. Jadi ulangnya yang paling penting Bang Haji, kamu sampaikan menurut terjadinya koalisi besar nyokong untuk jawaban untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Mungkin nyokong yang dapat belum sampaikan lebih kurang dan kemah karena ujun baik sampai kita bori dah mulai kata pun tu wajib mangap bersama kuat tu karena pahlin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Tarsa! Hidup Tarsa! Hidup Tarsa! Baik hadirin Bapak Ibu sekalian, telah kita dengarkan tadi orasi politik yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Bitung. Dan untuk menutup kebersamaan kita malam ini, agar nantinya apapun yang telah kita susun, apapun yang telah kita rencanakan akan dijabah oleh Allah SWT dalam doa kita. Dan marilah bersama kita akan mendengarkan dari doa bersama yang akan dipandu oleh Tengku Syarul Faldi. Untuk ini Bapak Tengku, waktu dan tempat kami silakan.